23 Ramadan. 23 Pas bertepatan dengan hari Jumat. Semoga ini benar-benar Jumat yang berkah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Sebentar lagi kita akan melaksanakan yakni sholat Idul Fitri. Namun masih ada satu kewajiban yang harus kita tunaikan, yang fungsinya yakni menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita, yakni zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan rukun Islam, yakni selain sholat, puasa, haji yang wajib kita tunaikan, yakni salah satunya yakni zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini diwajibkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW farada zakat al-fitri, zakat al-fitri fi Ramadana ala nasi sha'an. Jadi sha'an min tamrin aw sha'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin min dzakarin aw untha. Jadi zakat fitrah ini diwajibkan untuk seluruh umat Islam di bulan Ramadan. Nah, kadar ukurannya tidak menggunakan kilogram, yakni menggunakan sha'an. Di situ disebutkan dalam hadis sha'an, satu sok min tamrin berupa kurma, aw sha'an, satu sok min syairin berupa gandum. Nah, itu yang tertulis dalam hadis, yakni kurma atau gandum. Dan ditafsiri oleh para ulama bahwasanya yang wajib dikeluarkan yakni adalah makanan pokok. Kalau Nabi di Mekah, makanan pokoknya adalah kurma dan gandum untuk roti dan lain-lain. Tapi untuk di Indonesia, yakni makanan pokok kita adalah beras. Yang wajib kita keluarkan zakat fitrah dengan mengeluarkan beras, yakni makanan pokok di daerah kita masing-masing. Kalau misalnya makanan pokok di Papua sagu, ya maka zakat fitrahnya dengan menggunakan sagu. Kalau misalnya di daerah panjenengan di Sulawesi atau di mana makanan pokoknya jagung, maka zakat fitrahnya menggunakan jagung. Nah, ini mengenai zakat fitrah. Terus kapan waktu kita membayar zakat fitrah? Nah, ada 5 pembagian waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama yakni waktu mubah. Waktu mubah itu mulai tanggal 1 Ramadan sampai sampai malam Idul Fitri. Jadi malam 1 Ramadan itu tanggal 1 Ramadan sampai malam Idul Fitri, kita sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah. Itu waktu mubah. Nah, waktu wajib. Nah, yang kedua waktu wajib, mulai takbir itu setelah berbuka puasa tanggal 30, terus kita sholat maghrib bertakbir. Nah, itu waktu masuk tanggal 1 Syawal itu kita waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, sekarang yang ketiga, waktu yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah adalah waktu subuh sampai khatib naik ke mimbar pada salat Idul Fitri. Yaitu waktu yang paling utama. Waktu yang paling utama dalam membayar zakat fitrah. Nah, yang berikutnya waktu makruh. Waktu makruh yakni setelah salat Id. Itu kita makruh mengeluarkan zakat fitrah. Waktunya kita mengeluarkan zakat, tapi itu masuk waktu makruh dalam mengeluarkan zakat fitrah. Masih terhitung zakat fitrah. Nah, terus yang kelima, waktu haram mengeluarkan zakat fitrah, yakni ketika sudah masuk tanggal 2 Syawal. Nah, ini makanya jangan sampai telat kalau kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, terus berikutnya adalah hikmah zakat fitrah. Hikmah yang pertama adalah sebagai penyempurna ibadah puasa Ramadan kita. Walaupun kelihatan sepele zakat fitrah, ada yang mengatakan 2,7 kg, ada yang mengatakan 3 kg, bahkan ada yang mengatakan 2,5.
tapi khasiatnya, manfaatnya luar biasa zakat fitrah itu. Diriwayatkan dari Jarir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Syahrul Ramadhana mu'alakun bainas sama'i wal ardh. Puasa atau ibadah puasa di bulan Ramadan kita itu mu'alakun bainas sama'i wal ardh, masih tergantung antara langit dan bumi. La yurfa'u illa bi zakatil fitri. Nah, tidak bisa diangkat, tidak bisa dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan zakat fitrah. Nah, ini yang harus kita benar-benar pahami. Walaupun sepele kita melakukan zakat fitrah, tapi manfaatnya luar biasa, yakni sebagai penyempurna ibadah puasa kita. Maka kalau kita tidak membayar zakat fitrah, nah ini la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Jadi ibadah puasa Ramadan kita masih gantung terus antara langit dan bumi. Nah, itu bisa diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zakat fitrah. Nah, terus hikmah berikutnya adalah yakni sebagai penyucian jiwa kita. Jadi farada Rasulullah zakat al-fitri buhratan lishaim minal laghwi warrafasi. Itu dalam hadis disebutkan buhratan sebagai penyucian diri, penyucian jiwa bagi orang yang berpuasa, minal laghwi warrafasi. Penyucian diri dari perbuatan yang tidak ada faedahnya yang kita lakukan selama Ramadan. Warrafasi, dan ucapan-ucapan kotor kita yang keluar dari mulut kita ini bisa disucikan dengan zakat fitrah. Otomatis kalau kita di bulan Ramadan ini sering mengeluarkan kata-kata kotor atau bahkan umpatan-umpatan yang tidak berfaedah, kita sering berkata-kata yang tidak ada gunanya, kita sering melakukan lahun, hal-hal yang tidak ada manfaatnya selama puasa ini. Nah, itu bisa disucikan dengan zakat fitrah. Nah, terus berikutnya waduk matan lil masakin. Nah, hikmah berikutnya sebagai pemberian makanan untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini dalam hadis disebutkan hikmahnya atau manfaat zakat fitrah itu sebagai penyucian diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, dari perkataan-perkataan kotor yang muncul dari mulut kita, dan juga memberi makanan untuk orang-orang yang membutuhkan, yakni fakir, miskin, dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, itu hikmah dan manfaat zakat fitrah. Nah, hadis itu masih dilanjutkan, faman addaha qabla sholat fahiya shadaqatun makbulatun atau fahiya zakatun makbulatun. Nah, apabila kita membayar zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Id, nah itulah zakat yang makbulah, yang dalam keterangan yang awal tadi, yakni waktu yang paling utama dalam membayar zakat fitrah. Nah, sekarang kadar ukuran zakat fitrah yang sering kita mendengar, ada yang mengatakan 2,5 kg, ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 3 kg. Maka kita harus berhati-hati dalam menentukan ukuran kadar zakat fitrah agar puasa kita, ibadah selama kita di bulan Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kitab-kitab fikih disebutkan menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya bahwa satu sok itu beratnya adalah 2,751 kg. Jadi 2 kg lebih 7 on 51 gram. Nah, ini menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dalam kitab lain disebutkan menurut Syekh Ali Maksum Krapyak Jogja, beliau melakukan penelitian satu sok
beliau menyatakan bahwa satu sa' itu beratnya 2 kg 720 kg. Jadi lebih sedikit dari penelitian yang dilakukan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dan Syekh Umar As-Segaf dari Yaman menyatakan satu sa' itu beliau mengatakan bahwa beratnya adalah 2,5 kg. Nah, makanya dari sini kita bisa menggunakan kaulnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, bisa menggunakan kaulnya Syekh Al-Masum Kapa atau Syekh Umar As-Segaf dari Yaman. Nah, untuk itu marilah kita benar-benar ketika mengeluarkan zakat ini punya pedoman, siapa yang kita pedoman. Jangan sampai kita hanya mengikuti saja tanpa tahu dasar hukumnya. Nah, maka dari itu, untuk wilayah Aku Timur ini pengurus PCN Aku Timur diantaranya dipelopori oleh Lajnah Basul Masalah Aku Timur sudah mengeluarkan edaran mengajak para jamaah di sekitar Aku Timur untuk benar-benar membayar zakat sesuai kadarnya yang dianjurkan oleh Lajnah Basul Masalah Aku Timur, yakni mengajak untuk berzakat sebesar 3 kg agar kita tidak ada keraguan-raguan lagi dalam kadar ukuran stok tersebut. Nah, kalau yang mau mengikuti Syekh Umar As-Segaf monggo, tapi kita sebagai umat Islam Aku Timur ini negeri yang gemah ripah loh jinawi, jangan eman-eman untuk membayar zakat yang manfaatnya nanti kita berikan kepada fakir miskin. Jadi Aku Timur itu gudangnya beras, gudangnya pangan. Jangan sampai kita eman untuk mengeluarkan zakat fitrah yang hanya 1 tahun sekali ini. Jangan sampai disedikitkan. Kalau bisa kita lebihkan. Kalau bisa lagi ya 3 kg lebih, agar kita benar-benar mantap dalam membayar zakat fitrah sesuai yang diterangkan dalam kitab fikih. Nah, sebenarnya boleh-boleh saja kita membayar zakat fitrah. Misalnya saya punya kelebihan beras yang sangat banyak, saya membayar zakat fitrah 5 kg untuk diri saya sendiri. Saya lebihkan dari ukuran yang sudah ada itu, satu sok saya lebihkan ini zakat fitrah saya 5 kg untuk diri sendiri. Ini yang 5 kg untuk keluarga saya, yang 5 kg untuk istri saya, itu diperbolehkan. Tujuan niatnya adalah untuk memberikan it'am, memberikan makanan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Dan yang tidak boleh adalah jangan sampai takaran itu kurang. Jangan sampai kurang. Makanya kita untuk kehati-hatian kita lebihkan agar takarannya benar-benar mantap, pas, dan tidak ada kekurangan dalam ukuran sok tersebut. Nah, berikutnya, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Nah, ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat fitrah. Yakni dalam surat Al-Taubah disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhirih. Yakni zakat fitrah itu diperuntukkan yang pertama untuk fakir, yang kedua untuk orang-orang miskin, yang ketiga untuk amil, yang keempat untuk riqab hamba sahaya, yang kelima untuk gharim, orang yang terlilit hutang, yang keenam untuk sabilillah, yang ketujuh untuk ibnu sabil. Nah, itu ada beberapa asnaf yang berhak menerima zakat fitrah. Dan yang kedelapan adalah mu'allaf wal mu'allafatu qulubuhum, yakni orang-orang yang dilulutkan, ditundukkan hatinya agar mantap dalam menjalankan syariat-syariat Islam. Nah, itu 8 asnaf penerima zakat.
ada fakir. Fakir adalah orang-orang yang penghasilannya tidak mampu mencukupi 50% dari kebutuhannya. Misalnya biaya hidup selama 1 tahun membutuhkan 5 juta, orang tersebut hanya mampu menghasilkan 2,5 juta kurang. Nah, itu tergolong orang fakir. Nah, orang miskin itu hanya mampu mencukupi kebutuhan hidupnya 50% ke atas dan 100% ke bawah. Misalnya 1 tahun selama hidupnya dia dan keluarga membutuhkan 10 juta, orang miskin tadi mampu menghasilkan 9 juta. Jadi tidak penuh 100% kebutuhan hidupnya. Nah, selanjutnya amil. Amil di sini adalah orang yang mengelola zakat atau biasa disebut dengan panitia zakat. Nah, amil yang berhak mendapat bagian dari zakat adalah amil yang resmi, yakni amil yang diangkat oleh Kementerian Agama, amil yang diangkat oleh Basnas, baik itu provinsi atau kabupaten. Dan yang ketiga, amil yang diangkat oleh lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama atau lembaga amil zakat Muhammadiyah atau yang lain. Nah, itu 3 jalur resmi instansi yang berhak mengangkat amil. Nah, terus amil-amil yang sudah ada di masyarakat yang tidak ada izin operasionalnya, apakah berhak menerima zakat? Nah, boleh diberi bagian zakat tapi atas nama yang lain. Tidak boleh mendapat bagian zakat atas nama amil. Jadi halangi yang boleh mendapatkan bagian zakat atas nama amil, yakni amil-amil yang sudah resmi ditetapkan oleh kantor Kementerian Agama. Dalam hal ini oleh kecamatan diwakili oleh kepala kantor urusan agama, atau Basnas Kabupaten Akut Timur, atau yang diangkat oleh Ormas, Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Nahdlatul Ulama, atau dari Ormas Muhammadiyah. Nah, itulah amil yang resmi yang diangkat oleh pemerintah atau instansi yang berwenang. Nah, amil-amil yang sukarelawan itu tidak boleh diberi bagian zakat atas nama amil. Nah, solusinya bagaimana? Ya, diberi atas nama miskin atau atas nama sabilillah. Nah, itu baru boleh. Nah, terus sekarang yang sering menjadi pertanyaan juga, sabilillah itu siapa? Kalau zaman dulu sabilillah adalah sukarelawan perang, yakni pasukan-pasukan Islam yang berperang untuk menegakkan agama Islam. Nah, sekarang sudah ada tidak ada peperangan lagi. Nah, terus siapa? Yakni orang-orang yang berjuang memperjuangkan tegaknya agama Islam di daerah masing-masing. Contohnya imam-imam masjid, imam mushola, guru-guru ngaji, takmir masjid. Nah, itu bisa masuk dalam sabilillah, yakni orang-orang yang berjuang menegakkan agama Islam di daerah masing-masing. Dan catatan, mereka tidak menerima gaji dari pemerintah. Jadi kalau sudah gaji resmi tidak berhak menerima zakat sabilillah. Tapi di rata-rata di desa-desa di Kabupaten Akut Timur, di pengurus masjid, imam masjid, khotib dan lain-lain itu semua tidak ada yang digaji. Nah, itu berhak menerima zakat atas nama sabilillah. Nah, itu diantara orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan berikutnya lagi yakni Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan misalnya merantau di negeri orang. Nah, ketika pembagian zakat dia berhak menerima zakat dengan syarat Ibnu Sabil tadi kehabisan bekal, tidak memiliki uang, kehabisan bekal di daerah dia merantau, maka dia berhak menerima zakat atas nama Ibnu Sabil.
Nah, sekarang berikutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang masuk Islam, orang yang baru masuk Islam, keimanannya masih lemah, dia diberi zakat agar keimanannya semakin kuat. Mu'alaf yang kedua yakni orang yang sudah lama masuk Islam tapi masih memiliki pengaruh yang kuat di agama sebelumnya. Misalnya tokoh masyarakat dia di agama sebelumnya, dia berhak menerima zakat. Tujuannya adalah orang-orang yang masih punya ikatan batiniah dengan mu'alaf tadi, diharapkan mau mengikuti jejaknya. Nah, ini tujuan mu'alaf diberi zakat. Nah, jadi mu'alaf ada dua, yakni mu'alaf yang sudah kuat keimanannya tapi memiliki pengaruh yang kuat di agama sebelumnya, dan mu'alaf yang masih lemah keimanannya diberi zakat dengan tujuan keimanannya semakin kuat, semakin giat dalam melaksanakan ibadah. Nah, berikutnya adalah gharim. Gharim adalah orang yang terlilit hutang, yakni dia berhutang tujuannya untuk berjuang, untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih. Dia berjuang untuk menegakkan agama Islam. Dia berhutang untuk hal-hal kebaikan. Nah, ini berhak menerima zakat atas nama gharim. Jadi tidak semua orang yang berhutang itu tergolong gharim, yakni yang masuk gharim di sini adalah gharim yang hutangnya itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Jadi jangan sampai keliru. Tidak boleh kita masukkan orang-orang yang kredit bank untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan agama Islam, terus dia terlilit hutang tidak mampu membayar, kita masukkan gharim. Nah, tidak bisa. Seperti halnya orang yang kredit mobil, kredit motor, nah itu tidak masuk kategori gharim. Gharim di sini adalah orang yang berhutang, tapi hutangnya itu untuk menegakkan agama Islam. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa bertemu lagi di edisi berikutnya. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.